bagaimana caranya agar DOC yang kita kirim lebih dari 24 jam tidak mengalami dehidrasi dan kelaparan di dalam perjalanan. Kembali lagi dengan channel YouTube Raja Monang. Jadi kawan-kawan, selaku kita adalah pedagang DOC, selaku kita adalah supplier DOC, terkadang kita melakukan pengiriman itu keluar provinsi. Nah, sebagai contoh, kita melakukan pengiriman ke daerah Panyabungan, ke daerah Siantar, daerah Kisaran, Lubuk Pakam, dan malah sampai ke kota Medan. Nah, ke daerah selatan dari daerah Provinsi Sumatera Barat, kita melakukan pengiriman sampai ke daerah pesisir selatan, Panare, sampai ke daerah Muko-Muko, Provinsi Bengkulu sana. Nah, di lain waktu, kita juga melakukan pengiriman itu sampai ke daerah Sibolga. Di waktu yang lain, kita juga melakukan pengiriman misalnya ke daerah Provinsi Jambi. Yang artinya, yang maksud saya adalah ketika kita mengirim DOC itu terkadang membutuhkan waktu berjam-jam. Bahkan ada yang sampai lebih dari 24 jam kita mengirim DOC sampai ke tangan customer kita. So, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan tips bagaimana caranya agar DOC yang kita kirim lebih dari 24 jam tidak mengalami dehidrasi dan kelaparan di dalam perjalanan. Sehingga DOC yang kita kirim bisa selamat sampai ke tangan konsumen. Sebagai informasi untuk kawan-kawan semua, bahwa ketika seekor DOC menetas atau seekor DOD menetas, dia telah membawa cadangan makanan di dalam temboloknya, yang mana cadangan makanan tersebut mampu bertahan maksimal selama 48 jam atau 2 hari. Tapi permasalahannya adalah DOC itu menetas di hari kemarin di pabriknya di Surabaya sana, di Jawa Timur sana, atau di pabriknya di Provinsi Jambi sana, dikirim ke daerah kita, Kota Padang, Sumatera Barat, itu nyampenya hari ini. Nah, DOC yang sampai di Kota Padang itu nanti akan kita distribusikan lagi ke daerah-daerah lain. Nah, permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara kita menghandle DOC dan DOD ini agar ketika sampai di tangan konsumen, DOC-nya masih dalam keadaan segar, DOC-nya masih dalam keadaan tidak dehidrasi, sehingga DOC-nya menjadi lincah, sehat, dan bisa berumur panjang di tangan konsumen. Salah satu trik yang kita gunakan adalah memberikan cadangan makanan di dalam kotak DOC atau DOD yang kita kirimkan. Nah, sebagian kawan-kawan yang lain memberikan makanan di dalam box DOC itu berupa cacahan toge, ada juga yang memberikan potongan mentimun. Tapi saya secara pribadi lebih suka menggunakan potongan semangka yang dipotong kecil-kecil berupa dadu yang dimasukkan ke dalam box DOC. Nah, potongan semangka ini bisa menjadi cadangan minuman sekalian menjadi cadangan makanan. Ya, bisa menghandle dehidrasi dan kelaparan DOC dan DOD lah. Paling tidak 12 jam sampai 24 jam ke depan. So, kawan-kawan, tetap ikuti saya hari ini. Nah, semangka yang kita gunakan itu adalah semangka biasalah, semangka yang dimakan-makan. Tapi untuk menghemat biaya, kita biasanya menggunakan semangka reject. Semangka reject itu semangka yang ketika kawan-kawan jalan-jalan ke penjual buah, itu semangka yang sudah mulai busuk. Jadi kawan-kawan bisa membelinya dengan harga sedikit miring. Mungkin kayak ini semangka madu di angka 8.000 per kilo, dengan berat sebesar ini mungkin ya 2 kiloan. Tapi ketika kawan-kawan membeli semangka reject, mungkin kawan-kawan bisa membelinya dengan angka 5.000 saja atau 10.000 saja. Semangka ini kita belah lalu kita potong kecil-kecil. Kawan-kawan nanti juga bisa menggunakan semangka, kalau di sini orang bilangnya semangka belang, semangka biasa itu yang isi merah dan berbiji. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan semangka tersebut, atau kawan-kawan bisa menggunakan semangka tanpa biji yang berwarna merah dalam
kasus saya hari ini, saya menggunakan semangka berwarna kuning. Semuanya terserah, yang penting semangka, dan dipotong kecil-kecil menyerupai dadu agar mudah dimasukkan ke dalam box DOC dan DOD. Nah, ini dia kawan-kawan bagian memar atau bagian semangka yang reject sehingga kita bisa membelinya dengan harga murah. Semangka ini kelihatan memar. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan di sini bagiannya agak sedikit bonyok, agak sedikit memar. Nah, tapi semangka seperti ini kalau untuk kita berikan ke ayam dan ke bebek ya tidak masalah. Kecuali kita mau makan memang rasanya akan berubah. Tapi kalau untuk ayam dan bebek tidak apa-apa, tidak masalah lah. Nah, jadi ini dia potongan-potongan semangka yang nanti akan kita masukkan ke dalam box. Jadi potong terus sebanyak-banyaknya atau sebanyak yang kawan butuhkan. Nah, ini DOC KUB sumber unggas asli lisensi Balitbangtan yang sebentar lagi akan kita distribusikan untuk peternak kita, sahabat-sahabat kita, sampai nanti ke kota Medan sana. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan, kita kirim hari ini, hari Minggu jam 1 siang, sampai di kota Medan besok itu sekitar jam 12 siang. Jadi kawan-kawan, kalau DOC dan DOD di dalam box tidak ada yang mati, kita tidak perlu membongkar box tersebut. Nah, bagaimana cara memeriksa DOD dan DOC di dalam box tanpa membuka kotak? Sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Nanti linknya saya tampilkan di deskripsi. Nah, kita periksa dulu kawan-kawan kalau ada kematian atau ada DOC yang di dalam yang tidak bergerak, silahkan kawan-kawan buka boxnya. Tapi jika tidak ada yang bergerak seperti yang kasus kita, kawan-kawan tinggal memasukkan saja potongan-potongan semangka ke dalam lubang-lubang ventilasi yang seperti di video ini. Jadi masukkan secukupnya, kawan-kawan tidak perlu memasukkan banyak-banyak. Kalau kawan masukkan terlalu banyak, DOC-nya nanti dikhawatirkan akan basah karena terkebanyakan semangka. Nah, masukkan saja secukupnya dengan asumsi bahwa DOC-nya tidak basah, tetapi lapar dan hausnya bisa terhandle sampai besok pagi. Nah, jadi kawan-kawan, ini kita ada menemukan satu box DOC yang tadi mati. Yang mati satu ekor kita keluarkan. Tujuannya adalah agar dalam perjalanan si bangkai DOC tadi tidak menjadi busuk. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan yang kotaknya sudah kita bongkar, langsung kita kasih saja seperti ini. Kita kasih secukupnya, ya dengan asumsi tidak akan basah kena air minum, kena semangka, tapi mampu menghilangkan haus dan lapar DOC. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan DOC-nya pada berebutan untuk makan semangka. Nah, semangka yang kita berikan ini bisa memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menghandle rasa haus dari DOC. Yang kedua bisa sebagai penghilang lapar. Nah, jika kawan-kawan merasa ragu dengan kemampuan DOC ini untuk menghandle lapar atau menangani lapar, kawan-kawan bisa memasukkan nanti sedikit pakan ayam ke dalam box ini, seperti pakan ayam 311 atau 511. Nah, jadi kawan-kawan kalau ragu, rasanya kalau kirim ke Medan DOC-nya akan kelaparan karena akan sampai besok. Nah, kawan-kawan bisa masukkan potongan semangka ditambah dengan 511 atau pakan 311 ke dalam box. Nah, kawan-kawan, itu dia tips dan triks dari saya. Semoga bisa memberikan sedikit ilmu untuk kawan-kawan pedagang DOC di luar sana. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus memberikan edukasi ke kawan-kawan peternak.
Salam sukses, Raja Monang, Padang, Sumatera Barat.